Puji nama Tuhan, Shalom. Ada sukacita tempat ini, amin. Yang bersukacita pada pagi hari ini bisa lambaikan tangan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan Allah kita. Ya, Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, senang sekali rasanya saya bisa hadir di tempat ini. Ini adalah karena anugerah Tuhan, sehingga pelayanan pada pagi hari ini bisa dipercayakan kepada saya. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ini satu kerinduan yang luar biasa dari gereja ini. Ketika saya mendapatkan tugas ini, saya diberikan tema tahun ini adalah berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam karakter, berbuah dalam panggilan menjadi berkat bagi dunia. Wow, ini luar biasa. Ketika saya merenungkan hal ini, saya menyadari satu hal, bahwa gereja ini menginginkan adanya kedewasaan untuk jemaatnya. Amin. Ya, gereja ini rindu jemaat di tempat ini dapat bertumbuh. Bertumbuh menjadi semakin dewasa, semakin luar biasa ya di dalam mengasihi Tuhan. Kemudian mengikuti kehendak Allah, fokus belajar hidup taat, mendengar suara Tuhan untuk berjalan di kepastian jalannya. Ini tidak mudah Bapak Ibu ya, ini tidak mudah. Makanya saya pada pagi hari ini ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita bisa bersama-sama belajar, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan saya beri judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu belajar menjadi anak Tuhan. Sama-sama katakan, belajar. Ya, satu kali lagi, 1, 2, 3, belajar menjadi anak Tuhan. Ya, ternyata saya merenungkan menjadi anak Tuhan itu bukan hanya sekedar kita sudah menjadi anak Tuhan, bukan itu saja. Tetapi ternyata kita itu masih harus belajar loh. Belajar bagaimana caranya kita itu menjadi anak-anak Tuhan. Ya, ayat yang saya ambil ada di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Next, ya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14, saya rindu kita semua membaca ayat ini bersama-sama ya, karena ayat ini pendek sekali. Sudah siap Bapak Ibu? Bisa baca semuanya ya? Siap ya? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, Bapak Ibu, ayat ini kelihatannya simpel ya. Ayat ini kelihatannya sederhana, pendek sekali. Tetapi kalau kita mau renungkan ayat ini baik-baik, ini menimbulkan satu perenungan ya. Menimbulkan satu perenungan bahwa kita menjadi anak Allah itu bukan hanya sekedar kita menjadi anak Allah. Bukan hanya sekedar karena Yesus datang ke dalam dunia, Yesus mati di atas kayu salib, kemudian kita diangkat menjadi anak-anaknya, sudah cukup. Ternyata tidak seperti itu. Kita tidak berhenti hanya di tahap seperti itu saja. Tetapi di sini dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu adalah anak Allah. Jadi ini kita sudah bisa langsung melihat bahwa kalau kita menjadi anak Allah itu adalah syaratnya. Kita itu adalah orang-orang yang dapat dipimpin oleh Roh Allah. Nah, dipimpin oleh Roh Allah ini gimana ya maksudnya ya? Apakah mungkin seperti kita tidak sadar gitu ya, kita kehilangan kesadaran, kemudian kita seperti orang kesurupan gitu, ya, kita sudah tidak punya kontrol diri kita, ya dipimpin Roh Allah, sehingga kita kayak orang kesurupan. Apakah seperti itu kira-kira? Enggak ya. Ya, sekarang kita lihat GPS. Nah, Bapak Ibu tahu GPS? Tahu ya, terutama kita yang berkendara, entah itu kita pakai mobil atau pakai motor, kita sekarang banyak mengandalkan GPS ya, Bapak Ibu ya. Iya, saya juga kok. Walaupun saya lahir dan besar di Surabaya, tapi kadang-kadang kalau harus menuju ke suatu tempat, saya masih harus nyalakan GPS gitu. Saya terakhir itu pernah terakhir ini barusan ini
pergi ke sebuah kafe, di situ ada janjian, pertemuan dengan pengurus-pengurus BPD gitu ya, ketua-ketua perwil, di sebuah kafe yang saya belum pernah kunjungi sama sekali. Sehingga kemudian saya harus nyalakan GPS itu. Singkat cerita, selesai pertemuan, mau pulang, hujan. Nah, karena baru pertama kali, saya nyalakan GPS untuk saya bisa pulang. Gitu. Masalahnya adalah, kafe itu jalannya agak sempit gitu ya, sehingga kalau misalnya mau putar balik itu agak effort, agak usaha gitu ya. Nah, saya pikir daripada saya repot-repot putar balik, saya ikuti saja arah GPS, betul ya Bapak Ibu ya? Saya ikuti saja arah GPS. Suasananya hujan, sudah gelap. Ikutilah saya GPS. Dan kemudian Bapak Ibu pasti bisa nebak kira-kira gimana endingnya gitu ya. Bisa tebak ya. Akhirnya saya tuh diarahkan masuk ke jalan-jalan yang semakin lama semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit. Sampai akhirnya saya enggak bisa lewat lagi. Karena apa? Karena ada rombong bakso di situ. Loh, ini gimana ini? Rombong bakso ya jelas enggak mungkin disuruh geser gitu masalahnya. Jadi saya dengan susah payah harus putar balik di jalan yang sempit seperti itu. Akibatnya mobil saya sempat kena apa itu kayak badukan gitu ya. Waduh, kena badukan, hujan-hujan gitu. Tapi puji Tuhan, untungnya, lah ini orang Surabaya, orang Indonesia itu selalu untungnya gitu ya. Untungnya itu kena di bagian bawah mobil yang enggak langsung kelihatan gitu, enggak langsung kelihatan itu ada penyok sedikit. Saya sampai, aduh ya apa ya, namanya orang enggak ngerti jalan, enggak ngerti daerah itu, sehingga percaya saja sama GPS ini. Tapi kok ya lucu loh, next. Kita itu mau dipimpin GPS. Kita percaya sama GPS, ya. Kita mengandalkan GPS. Tetapi pertanyaannya kan gini, apakah kita itu mau dipimpin Tuhan? Kita percaya dipimpin Allah. Ini jadi pertanyaan, karena ini pembandingan yang luar biasa kontras gitu ya. GPS ini sebuah sistem alat mati teknologi, sedangkan Tuhan ini adalah sosok pribadi yang seharusnya menjadi Tuhan kita, Allah kita. Tetapi berapa banyak anak-anak Tuhan itu tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Sulit diarahkan oleh Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita sekarang belajar ya. Gimana sih belajar menjadi anak Allah itu seperti apa ya? Nah, dari ayat tadi, dari ayat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14, setidaknya saya bisa menemukan ada 2 poin ya, 2 poin saja, jadi tidak banyak-banyak ya Bapak Ibu ya. Tenang, damai sejahtera karena poinnya tidak banyak ya, tapi tetap panjang. Ya, poin yang pertama Bapak Ibu, ternyata kita menjadi anak Allah, itu kita mendapatkan yang namanya identitas baru. Sama-sama katakan identitas baru ya, kita sekarang mendapatkan identitas baru. Tetapi sebelum saya mengulas hal ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat lebih dalam tentang kitab Roma ya. Next. Jadi supaya kita tuh punya pemahaman yang lebih kompleks gitu ya, lebih konkret. Di mana struktur dari kitab Roma itu pertama-tama dimulai dengan yang namanya prinsip Injil. Ya, prinsip Injil yang ada di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Next. Di sini dikatakan begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, ini keyakinan Injil. Jadi Paulus di awal surat ini sudah memberikan satu prinsip dulu. Sudah dipagari dulu bahwa surat Roma ini mau ngomong tentang Injil. Di mana di situ Paulus
memberikan keyakinan imannya, keyakinan Injilnya, bahwa aku itu mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil ya. Paulus sudah mengatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ini harus digarisbawahi, ini penting, makanya Paulus menempatkan ini di awal. Next. Lalu kemudian, setelah Paulus memberikan prinsip Injil, kita melihat bahwa Paulus ini membahas yang pertama-tama adalah tentang persoalan yang dihadapi oleh seluruh umat manusia. Apa itu persoalan yang dihadapi oleh seluruh umat manusia? Ada dua ya Bapak Ibu ya. Dan ini sangat penting. Yang pertama adalah tentang keberdosaan manusia dan tentang murka Allah. Ya. Bagaimana manusia di dalam keberdosaannya selalu berusaha untuk menindas yang namanya kebenaran Allah. Ya. Di sini Paulus menjelaskan bahwa manusia itu karena sudah berdosa sedemikian ya, sehingga walaupun sudah mengerti, sudah tahu yang namanya kebenaran Allah, tetapi karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa, manusia itu senantiasa berusaha untuk menindas yang namanya kebenaran Allah. Sehingga akibatnya macam-macam ya, macam-macam. Kalau Bapak Ibu baca di pasal yang pertama, itu Paulus sudah memberikan gambaran-gambaran, contoh-contoh manusia-manusia yang berdosa, yang menindas kebenaran Allah itu seperti apa. Termasuk salah satu yang diceritakan tentang homoseksual, gitu ya, homoseksual. Jadi homoseksual itu bukan cuma zaman kita saja ya Bapak Ibu, ternyata dari zaman dulu sudah ada, ya sudah ada. Nah ini menunjukkan betapa manusia berdosa itu senantiasa berusaha untuk menindas kebenaran Allah. Dan itu menimbulkan yang namanya murka Allah. Kalau Allah sudah murka, kalau Allah sudah menetapkan akan menghukum manusia, akan membinasakan manusia, maka siapa yang dapat membatalkan? Ya. Ini persoalan, tapi seringkali persoalan ini tidak disadari betapa urgennya oleh kita. Ya. Jadi berdosa itu bukan hanya sekedar masalah perbuatan, bukan. Tetapi keinginan untuk melawan Allah, keinginan untuk memberontak kepada Allah, sehingga lama-lama Tuhan itu murka. Ya. Nah ini jadi persoalan. Kemudian di situ ada solusi juga. Jadi selain ada persoalan, juga ada yang namanya solusi. Solusinya apa? Solusinya adalah Injil. Solusinya adalah kebenaran Allah. Bagaimana melalui kebenaran Allah, Allah itu memberikan yang namanya anugerah. Dan di dalam anugerah Allah itu ada yang namanya penebusan Kristus dan pembenaran oleh iman. Ada anugerah, ada penebusan Kristus, dan ada pembenaran oleh iman. Ini tiga hal ini penting. Ya, tiga hal ini harus ada. Kalau ada satu yang tidak ada, maka tidak ada solusi. Tidak ada solusi bagi tadi persoalan, ya. Persoalan tadi tidak ada solusi. Maka ini harus ada, tiga unsur ini harus ada. Anugerah Allah, penebusan Kristus, dan pembenaran oleh iman. Jadi kalau sudah ada persoalan, sudah ada solusi, kalau manusia itu bisa diselamatkan, maka berikutnya mulai pasal yang kelima, Paulus membahas tentang berkat-berkat keselamatan. Jadi manusia itu bisa dibenarkan, bisa diselamatkan oleh anugerah Allah, oleh penebusan Kristus, dan oleh pembenaran oleh iman, gitu ya. Nah, apa saja berkat-berkat keselamatan? Next. Pembebasan dari status yang lama. Pembebasan dari status yang lama. Yang pertama, di dalam pasal yang kelima ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, di situ dikatakan bebas dari murka Allah. Ya, bebas dari yang namanya murka Allah. Dari penebusan Kristus, kita sekarang dibenarkan dan diperdamaikan dengan Allah. Artinya apa? Artinya kita itu sudah diselamatkan. Kita statusnya
sudah bukan lagi orang-orang hukuman. Ya. Kalau murka Allah itu masih ada di dalam diri kita, menimpa kita, itu artinya kita masih orang-orang hukuman. Tetapi kalau kita sudah bebas dari murka Allah, maka itu artinya kita bukan lagi orang-orang hukuman. Ya. Lalu yang kedua, bebas dari kuasa dosa. Bebas dari kuasa dosa. Pasal yang ke-6. Dibebaskan dari kuasa dosa. Di situ Paulus mengatakan tubuh dosa hilang kuasanya. Kalau tubuh dosa itu hilang kuasanya, maka kita sudah tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Jadi kita itu bebas dari kuasa dosa. Artinya secara status kita sudah bukan lagi hamba dosa. Kalau kita ini hamba dosa, artinya dosa itu berkuasa atas diri kita dan kita tidak mampu menolak keinginan dari Tuhan kita, yaitu dosa. Tetapi kalau kita sekarang sudah bukan lagi hamba dosa, artinya kita ini sekarang bisa bilang tidak terhadap dosa. Itu kehebatannya, ya. Lalu kemudian yang pasal yang ke-7, bebas dari kutuk Taurat. Bebas dari kutuk Taurat ini bukan berarti kita itu dibebaskan dari hukum Taurat. Ini harus hati-hati ya, harus hati-hati. Bukan berarti dibebaskan dari hukum Taurat. Yang dibebaskan itu adalah kutuknya, bukan hukumnya. Hukumnya, perintah-perintahnya seperti jangan membunuh, apakah itu tidak berlaku? Berlaku bukan? Jangan berzina, berlaku bukan? Berlaku, ya. Beribadah kepada Tuhan, berlaku? Berlaku. Semua hukum-hukum Taurat itu masih berlaku. Yang dibebaskan itu adalah kutuknya, tuntutan hukumnya, itu yang dibebaskan. Ini penting, kenapa? Karena kalau kita ada di bawah kutuk hukum Taurat, maka tidak bisa tidak kita itu harus mengerjakan semua hukum Taurat dengan sempurna. Masalahnya tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan semua hukum Taurat dengan sempurna. Nah, di sini Paulus mengatakan kita sudah dibebaskan dari kutuk Taurat. Next, kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita ada di dalam Kristus Yesus atau tidak, Bapak Ibu? Ada? Ya? Ya. Kalau kita ada di dalam Kristus Yesus, maka tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau kita baca pasal yang ke-8, kita akan melihat bahwa di situ ada yang namanya pertempuran antara keinginan daging dengan keinginan roh. Bagaimana orang-orang dengan keinginan daging itu selalu punya pikiran-pikiran kedagingan. Kalau sudah punya pikiran-pikiran kedagingan, maka yang ada di dalam dirinya tentu saja adalah keinginan-keinginan daging. Tapi kalau yang ada di dalam dirinya itu adalah keinginan roh, pikiran-pikirannya itu adalah pikiran roh. Dan pikiran roh itu adalah keinginan roh. Keinginan roh itu adalah keinginan yang hidup dan damai sejahtera. Dan di situ digarisbawahi bahwa mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau memang kita sudah tidak ada lagi penghukuman, ya, dan roh itu sudah memerdekakan, artinya next, kita sekarang punya identitas yang baru. Identitas baru kita apa sekarang? Yaitu sebagai anak. Sebagai anak Allah. Ya. Ini perubahan status yang luar biasa. Kalau kita merenungkan hal ini, karena pasti kita sering dengar bahwa kita ini anak Allah, kita ya anak-anak Allah gitu ya. Itu sepertinya menjadi sesuatu hal yang remeh gitu. Tetapi ketika kita merenungkan kembali ayat-ayat ini dengan lebih dalam, dengan lebih
serius gitu ya, kita menyadari bahwa pemberian identitas baru kepada kita, bahwa kita sekarang disebut sebagai anak-anak Allah, ini suatu berkat yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Cuma memang pertanyaannya, apakah kita ini bisa menjadi orang yang dipimpin oleh Roh Allah? Karena kembali di ayat yang ke-14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bagaimana kita itu bisa menjadi anak Allah? Apakah pemberian status saja cukup? Tidak ternyata. Ya. Kita sekarang menjadi anak Allah, itu harus ada sesuatu yang penting. Ya. Bagaimana kita itu bisa disebut sebagai anak Allah? Ada satu hal yang paling penting. Next. Yaitu apa? Yaitu kalau Roh Allah diam di dalam kamu. Itu ada di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Maka sekarang mari kita cek diri kita masing-masing. Sudahkah Roh Allah itu diam di dalam diri kita? Benarkah Roh Allah itu diam di dalam diri kita? Kita cek diri kita masing-masing hari ini. Saya tidak minta Anda angkat tangan atau merespon dengan suara, tapi paling tidak kita melihat kalau Roh Allah itu diam di dalam diri kita. Apakah pantas kalau kita sebagai orang Kristen, ya, kita tuh masih suka ngamuk-ngamuk, gitu ya, masih suka marah-marah dengan alasan-alasan yang sangat sepele, ya, tidak seharusnya marah tapi tetap pemarah, ya, orang yang garang, orang yang waduh, gitu ya. Apakah kalau kita sebagai orang-orang Kristen dikatakan anak-anak Allah, Roh Allah itu diam di dalam kamu, kita itu masih menjadi orang-orang Kristen yang masih suka bohong. Ya. Saya mendapati ada orang-orang yang kalau bohong itu enak sekali Bapak Ibu, kayak enggak mikir gitu loh, ya, akibatnya apa, nanti bakal seperti apa, itu kayak enggak mikir gitu. Orang Kristen loh padahal, ya, sudah jadi orang Kristen, sudah jadi anak Tuhan, bahkan sudah pelayanan, ya, pelayanan musik, pelayanan WL, singer segala macam. Tapi kalau bohong itu kok enak sekali gitu. Ya. Awal-awal enggak ketahuan, tapi lama-lama ketahuan. Wah, anak ini suka bohong, ya. Nah, ini apakah indikasi bahwa Roh Allah itu diam di dalam diri kita? Apakah benar kalau Roh Allah itu diam di dalam diri kita, masih ada mungkin bisa output seperti itu? Ini masih sedikit contoh, mungkin Bapak Ibu yang punya pengalaman-pengalaman lebih banyak gitu ya. Berapa banyak orang yang sakit hati gara-gara ditipu misalnya. Ditipu bukan ditipu sembarang orang, ditipu oleh pendeta, ditipu oleh hamba Tuhan. Ya, saya baru-baru ini dapat cerita dari mana ya, saya agak lupa. Oh, dari teman saya dulu sama-sama teman kampus di sekolah teologi gitu ya. Waduh, ancur-ancuran. Dari yang awalnya dia itu orang berada, cukup punya cukup ekonomi gitu ya, bahkan lebih. Kemudian ancur-ancuran Bapak Ibu. Ditipu sana, ditipu sini, dan yang paling bikin dia sakit hati adalah karena ditipu oleh itu. Sampai dia tuh ngomong gini, aku lek gak edan, iku wis mujizat. Aku lek gak edan, iku wis mujizat. Bukan hanya ndak edan Bapak Ibu, tapi tetap di dalam iman. Masih tetap jadi orang Kristen, masih tetap jadi orang percaya. Wah, itu ya, luar biasa ya. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu ya, bagaimana Roh Allah itu diam di dalam kamu. Yang pertama, kalau kita itu hidup di dalam Roh. Kalau kita hidup di dalam Roh, maka kita tidak lagi hidup di dalam daging. Ini mari kita bongkar diri kita masing-masing di hadapan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi milik Kristus. Apakah kita sudah menjadi milik Kristus yang telah menyelamatkan, yang telah membebaskan kita, dan yang telah memperdamaikan kita dengan Bapa? Ya. Kalau kita itu menjadi milik Kristus, ya, artinya Bapak Ibu, Kristus itu bisa pakai kita apapun dan kapanpun. Gitu. Tapi apakah
sudah seperti ini. Mari kita bongkar diri kita masing-masing ya. Yang ketiga adalah menghidupkan juga tubuh yang fana. Nah, Bapak Ibu, menjadi anak itu ternyata kita harus belajar. Ilustrasinya itu seperti DNA. Anak biasanya itu mirip dengan ortu karena punya DNA yang sama. Nah, sekarang kalau kita itu benar-benar anak Allah, maka seharusnya darah atau sifat Allah melalui rohnya itu seharusnya ada dan mengalir di dalam diri kita. Tanda kalau seseorang itu benar-benar anak Tuhan bukan cuma dari labelnya, bukan cuma sekedar kita itu orang Kristen, dikenal orang lain kita itu orang Kristen, tetapi dari siapa yang menggerakkan hati kita. Kalau hati kita itu bisa digerakkan Tuhan untuk berbuat kasih dan berbuat kebenaran, itulah bukti bahwa kita itu adalah anaknya. Ya, next. Nah, sekarang kita lihat bahwa ternyata menjadi anak Allah itu memang ada berkatnya. Ini kita pasti suka, wah berkat ya, berkat sebagai anak Allah. Ini ada di dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Yang pertama, kita tidak lagi hidup dalam ketakutan seperti budak, melainkan kita diperbolehkan untuk memanggil Allah itu Aba ya Bapa. Ya. Kita boleh memanggil Allah itu Bapak kita. Kalau kita berdoa, kita panggil dia apa? Sikap hati kita apa? Apakah selalu seperti hamba dengan majikan, ya, walaupun itu tidak salah juga, ataukah seperti apa? Seperti Tuhan itu masih terasa sangat jauh sekali, atau bagaimana? Apakah kita itu sudah bisa ketika kita berdoa? Seperti terasa dekat gitu ya. Kita panggil dia walaupun mungkin sebutannya bukan Aba, bukan apa-apa. Kita tetap panggil Tuhan, kita panggil Allah gitu ya. Tapi kita merasa bahwa hubungan kita tuh dekat gitu. Sudahkah seperti itu Bapak Ibu? Nah, saya punya pengalaman kemarin waktu SMDK Bu Gembala. Saya kemarin baru ketemu Ibu Gembala di hari terakhir malah. Sudah mau pulang gitu ya. Itu sebetulnya saya ada masalah Bu. Karena apa? Saya berangkat ke sana, saya itu pakai mobil tua, gitu ya. Mobil tua, saya berangkatnya sore, malam hari, kena hujan-hujan karena dinunuti sama Pak Juanda, gitu, rektor STTI, gitu ya, nunut sama saya. Perjalanan aman sampai sana aman, tidak ada masalah. Kemudian waktu malam saya masih sempat pindahkan mobil itu untuk lebih dekat ke kamar saya. Lalu kemudian mulai timbul masalah ketika besok di hari kedua, saya itu pikir saya itu mau taruh jas di mobil gitu loh, supaya di kamar itu enggak terlalu banyak barang, pikir saya seperti itu. Lalu kemudian ketika saya mau buka mobil saya, macet Bapak Ibu, pintunya enggak bisa dibuka. Wah panik saya, loh kemarin enggak apa-apa loh, bahkan tadi malam mau saya pindah, enggak ada masalah. Ini sekarang pintu enggak bisa dibuka. Ya, maklum mobil tua, mau ya apa gitu. Jadi remote itu cuma titit gitu. Bunyi, tapi pintunya enggak mau buka gitu. Waduh, sudah panik segala macam. Sampai telepon sana, telepon sini, mau cari tukang kunci segala macam, sampai istri saya sempat ngomong, "Sudah ditinggal saja. Kamu pokoknya pulang dulu ke Surabaya." gitu. Sudah sampai kayak gitu. Lalu hari terakhir itu saya itu iseng-iseng sudah coba lagi, saya di hadapan mobil itu, sudah mau saya pencet remote-nya, saya doa sama Tuhan. Ya, singkat cerita saya itu cuma doa sederhana sekali, Tuhan tolong hambamu ya, ini ada masalah kayak gini. Ya, semua atas izin Tuhan, semua atas kehendak Tuhan, baru saya pencet. Buka Bapak Ibu. Ini kelihatannya sepele. Tapi buat saya yang ngalami, itu enggak sepele Bapak Ibu. Itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya merasakan bagaimana Tuhan sebagai Bapa ya menjawab doa anaknya.
Saya di sini tidak menyombongkan diri kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, aku ini ini loh aku ya anak Tuhan. Sing bener tuh ya kayak aku gini, enggak Bapak Ibu. Bukan seperti itu ya. Tapi saya hanya ingin sharingkan kepada Bapak Ibu. Seperti itulah kedekatan kita dengan Bapak kita. Ya. Jadi kalau sekarang kita sudah merasa bahwa iya ya kalau doa sama Tuhan kok rasanya jauh sekali. Kayak aku tuh merasa enggak layak. Saya tuh merasa masih banyak dosa segala macam. Nah, ini harus dibongkar ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang pertama, berkat sebagai anak Allah adalah boleh memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa. Yang kedua adalah kepastian batin karena roh itu turut bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kalau kita itu masih ada tidak yakin bahwa kita itu adalah anak Allah, masih ada roh, ya roh huruf besar yang bersaksi bahwa kita itu adalah anak Allah. Nah, apakah ini masih belum cukup menguatkan kita bahwa kita itu adalah anak Allah? Nah, ini pertanyaan ya. Lalu kemudian yang ketiga, bahwa menjadi anak Allah itu artinya kita memiliki hak waris bersama-sama dengan Kristus untuk menerima kemuliaan yang dijanjikan Allah. Next. Secara cepat ya. Allah memilih dari semula, menunjukkan bahwa Allah tidak menunggu kita merespon berita keselamatan untuk diangkat menjadi anak. Melainkan dari sejak semula, Allah telah menetapkan kita untuk menjadi anak-anaknya. Dan ini adalah kasih karunia. Sudah banyak ayat di dalam Alkitab, terutama tulisan dari Paulus yang mengatakan bahwa kita itu menjadi orang-orang pilihan, orang-orang yang diselamatkan. Kita itu bahkan bisa menjadi anak Allah. Itu sudah dari sejak semula. Sebelum bumi dibentuk, sebelum dunia dijadikan. Bahkan Allah itu sudah memilih kita dan menetapkan kita. Di antara sekian banyak orang yang ada di dalam dunia ini, di sepanjang zaman. Kalau memang Tuhan itu sudah memilih dan menetapkan kita dari sejak semula. Bukankah ini adalah kasih karunia yang besar, Bapak Ibu? Ya, ini anugerah yang luar biasa loh. Kalau kita renung-renungkan, ya, kita pikirkan dengan baik, ini anugerah yang luar biasa. Anugerah yang luar biasa. Next. Di atas kayu salib, Sang Bapa merelakan putra tunggalnya untuk menanggung maut. Agar kita yang semula asing dan terhilang dapat diadopsi menjadi anak-anak kesayangannya untuk selamanya. Ini adalah pertukaran. Tuhan itu ingin kita menjadi anak-anaknya. Dengan cara apa? Menukar putra tunggalnya yang dikasihinya untuk menanggung maut. Hanya dengan cara seperti itu kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Ya. Jadi sekarang pertanyaan refleksinya. Sudahkah kita hidup sebagai anak-anaknya yang balas mengasihinya dengan tulus? Ketulusan itu penting, ya. Kita mengasihi Tuhan bukan karena ingin diberkati, kita ingin menjadi orang kaya, ya. Kita memberikan persembahan dengan motivasi-motivasi yang tidak benar, memberikan perpuluhan dengan maksud supaya toko kita rame, ya. Tetapi kita melakukan semuanya itu adalah dengan ketulusan. Karena Tuhan sudah tulus mengasihi kita. Tadi saya katakan bahwa Allah sudah dari sejak semula sudah menetapkan kita. Betapa luar biasa kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ya. Ini yang pertama, pemberian identitas baru. Kita sekarang menjadi anak Allah. Yang kedua, next, yaitu pemberian hati baru. Sekarang kita melangkah ke satu topik yang lebih apa ya? Menurut saya ini lebih serius, lebih berat gitu ya. Oke, next. Bagaimana orang tahu kita anak Tuhan adalah dari siapa yang dituruti setiap hari. Setidak-tidaknya kita menjadi anak Tuhan, itu ada buktinya. Ada sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain. Kita enggak mungkin hanya kepengen menjadi anak Allahnya, menikmati ya keindahan, kenyamanan, berkat Tuhan, kenyamanan ya untuk diri kita sendiri.
Itu namanya bukan anak Allah yang benar. Menjadi anak Allah itu tidak bisa disimpan untuk diri sendiri. Karena apa? Kalau kita memang menjadi anak Allah, seperti tadi sudah saya jelaskan panjang lebar gitu ya, seharusnya ada yang namanya perubahan-perubahan di dalam diri kita. Ada sesuatu yang berubah, seperti tadi saya katakan, saya ngamuk, saya tetap ngamukan. Ta? Kalau dulu ngamukan, sekarang setelah jadi orang Kristen, saya ngamukan. Cek. Yang suka bojok masih bojokan, cek. Ya. Ini seharusnya ada perubahan-perubahan yang orang lain tuh sampai bisa lihat, sampai bisa tampak gitu loh. Ya. Mari kita sekarang lihat apa yang dikatakan oleh Albert Barnes. Next. Penghayatan roh, artinya menjadikan objek pikiran, tujuan, dan sasaran tindakan untuk menumbuhkan roh, rahmat roh, dan untuk tunduk pada pengaruhnya. Berpikiran rohani berarti mencari perasaan dan pandangan yang dihasilkan Roh Kudus dan mengikuti petunjuknya. Saya garis bawahi di sini adalah untuk tunduk pada pengaruhnya dan untuk mengikuti petunjuknya. Ya. Jadi harus ada perubahan-perubahan. Tapi perubahan-perubahannya itu seperti apa? Ya ini, dipimpin oleh roh. Artinya apa? Tunduk pada pengaruhnya dan kita dapat mengikuti petunjuknya. Dan artinya itu tidak sembarangan. Ya, kita harus belajar menjadi anak Allah. Ternyata menjadi anak Allah itu bukan cuma sekedar kita menikmati status baru, identitas baru, aku anak Allah. Ya, ingin menikmati berkat-berkat Tuhan, tok. Ternyata tidak seperti itu. Ada sesuatu yang harus kita pelajari, yaitu tentang perubahan. Ya, next. Nah ini saya terus terang pakai bahasa gaul ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ngaku anak Tuhan, harusnya yang jadi bos di hidup kita itu roh Tuhan, bukan ego kita sendiri. Karena ciri khas anak-anak Tuhan adalah mereka yang mau diatur sama Tuhan. Artinya apa? Mengikuti pimpinannya. Ini saya hanya pakai bahasa gaul supaya kita tuh lebih mudah menangkap ya. Padahal apa? Ya saya tahu, saya paham bahwa Tuhan itu bukan bos, gitu ya. Apalagi bos yang jahat, bukan. Ya, Tuhan itu bukan bos yang jahat, bukan. Tetapi Dia adalah Allah yang baik dan bukan hanya Tuhan yang baik, tetapi Bapak kita. Bapak kita yang mengasihi dan menyayangi kita. Ya, next. Sekarang kita lihat apa yang menjadi pimpinan dan petunjuk dari roh Allah. Ternyata saya menemukan satu ini, ya di dalam pasal yang ke-8, yaitu bahwa anak Allah menderita bersama anak Allah. Anak Allah menderita bersama anak Allah. Loh kok podo? Enggak sama Bapak Ibu. Yang satu hurufnya kecil, yang satu hurufnya besar. Dilihat, ya. Anak Allah menderita bersama anak Allah. Kembali diingatkan di ayat yang ke-14 bahwa semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Next. Nah sekarang kita lihat ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ini tadi berkat sebagai anak Allah. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah dan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini yang saya tadi katakan, ini bagian yang sulit, belajar menjadi anak Allah. Kalau dari tadi kita melihat keindahan menjadi anak Allah, kita mendapatkan berkat-berkat sebagai anak Allah itu seperti apa. Sekarang kita melihat bahwa ternyata menjadi anak Allah itu tidak enak-enakan. Tidak enak-enakan Bapak Ibu. Kita semua, ya bukan hanya saya, bukan hanya Ibu Gembala, tetapi kita semua ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan. Ya. Tapi paling tidak digaris bawahi dulu, yaitu bahwa kita menderita bersama-sama dengan
Dia. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh Meyer. Next. Meyer mengatakan begini, siapapun, ya siapapun, tidak terkecuali, siapapun demi Injil itu tunduk pada penderitaan. Tidak enak, ya. Siapapun demi Injil tunduk pada penderitaan. Penderitaan seperti apa? Menderita bersama dengan Kristus. Lalu kemudian apa? Minum cawan yang sama dengan yang ia minum. Wah, ini kalau dipikir-pikir, wah ini. Tapi kalau memang gereja ini merindukan jemaatnya mengalami kedewasaan, mau enggak mau ya Bapak Ibu. Ya, paling tidak saya duluan yang ngomong tentang hal ini, hal yang enggak enak. Karena kalau kita selama ini mungkin dininabobokan dengan firman, ini sekarang saatnya kita harus belajar sesuatu. Bahwa ternyata menjadi orang Kristen, menjadi anak Allah, masih ada hal-hal yang harus kita pelajari. Kita tidak akan pernah berhenti belajar Bapak Ibu ya. Nah kita lihat apa yang dikatakan Meyer ini, pada dasarnya inilah prinsip yang dinamakan sebagai orang Kristen. Ingat Bapak Ibu, orang Kristen itu apa? Apa yang dikatakan orang Kristen? Pengikut Kristus. Sekarang yang diikuti dari Kristus itu apanya? Nah, ayo, mikir kan? Mikir. Kalau rekan hamba Tuhan yang ada di gereja kami mengatakan begini, mengikuti Kristus, ya itu artinya seperti Kristus berjalan di pasir tepi pantai. Ini analoginya seperti ini yang digambarkan dia. Jadi ketika Kristus berjalan di pasir di tepi pantai, pasti ada apa Bapak Ibu? Telapak, jejak-jejak telapak kakinya Kristus. Nah, kalau kita ini memang pengikut Kristus, kita ini orang Kristen, artinya apa? Kita itu ngikuti telapak kakinya Kristus. Di telapak kaki Kristus mana yang itu dia jejakkan, di sanalah kita juga akan menjejakkan telapak kaki kita. Itu gambarannya seperti itu. Tetapi sekarang kalau kita ngelihat di bagian pasal yang ke-8 ini, ngomongnya tentang penderitaan. Ya, jadi sudahkah Bapak Ibu siap menderita sebagai orang Kristen? Amin. Nah, berat kan? Ya, tidak apa-apa Bapak Ibu, kita sama-sama belajar kok ya. Nah, apa yang dikatakan Meyer ini? Mirip seperti yang dikatakan oleh Yesus. Yesus pernah ngomong gini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, kemudian memikul salibnya, bukan hanya memikul salibnya, ada teks yang mengatakan memikul salibnya setiap hari, gitu ya. Dan kemudian baru ia mengikut aku. Ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ada perubahan hati, ya, baru kemudian memikul salib yang sama seperti yang Kristus pikul, dan baru itulah mengikut dia. Itu orang Kristen. Next. Jalan menuju tata surgawi itu selalu melewati yang namanya lembah Kalvari. Allah tidak hanya memanggil kita untuk menjadi pewaris kemegahannya. Ini tadi berkat ya, kita pasti kepingin. Kita sukacita kalau kita menjadi ahli waris. Namanya ahli waris ya, senang pasti. Bukan hanya ahli waris surga, ahli waris di dunia saja kita suka kok ya. Tetapi juga menjadi rekan dalam penderitaannya. Membuktikan bahwa kasih kita sebagai anak Allah bukanlah berdasarkan kenyamanan, melainkan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya langsung ingin garis bawahi bahwa sebagai anak Allah, kita tidak bisa menghindari yang namanya penderitaan. Kok ngomong penderitaan terus sih? Loh, tadi kan sudah ngomong berkat. Ingat loh ya, ini harus seimbang.
Saya enggak cuma ngomong penderitaan tok. Tadi saya sudah ngomong berkat. Ya. Nah, sekarang saya harus garis bawahi bahwa sebagai anak Allah, kita tuh harus tahu, harus siap bahwa kita itu tidak bisa menghindari yang namanya penderitaan. Tapi penderitaan seperti apa? Apakah penderitaan seperti yang kita alami sama-sama sekarang, kondisi ekonomi lagi tidak karu-karuan? Kita sama-sama kalau misalnya kumpul sama tetangga sama-sama ngeluh, "Duh, cek sorone ya sekarang ya, ekonomi ini ya, setengah mati cari uang, ya belum lagi pajak, belum lagi apa segala macam, uang bensin." Kita merasa sangat menderita. Tapi apakah seperti itu yang dimaksud? Tidak. Itu penderitaan untuk semua orang. Yang dimaksud di sini adalah penderitaan kita sebagai orang Kristen. Penderitaan kita sebagai anak Allah. Contoh, misalnya kalau ada anak-anak kita yang sekolah di sekolah umum misalnya, anak kita Kristen. Dan ternyata anak kita dibully di sana, ya, mengalami pembulian sama teman-temannya di sana. Mengalami pembulian kenapa? Kenapa kok anak kita dibully? Ya karena dia Kristen. Itu penderitaan anak Kristen, penderitaan anak Allah. Contoh lain, mungkin ada yang tinggalnya di gang, di kampung. Kalau tinggal di gang, di kampung itu kan rapat ya. Adakah tetangga kita atau justru seluruh gang itu membenci kita? Karena apa? Karena kita Kristen. Nah, itu penderitaan anak Tuhan. Contoh lain, di kantor. Anda juga tidak disukai di kantor. Kenapa? Karena Anda punya nilai-nilai ilahi, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kemuliaan. Tidak mau diajak miring-miring gitu, tidak mau. Diajak nyerong-nyerong gitu, tidak mau. Sehingga akibatnya apa? Ya otomatis teman-teman kantor Anda tidak suka. Ini namanya penderitaan anak Tuhan. Ya, jadi jangan sampai salah ya. Ini penderitaan yang seperti apa? Ternyata tidak semua penderitaan itu artinya kita sebagai anak Allah, tidak. Nah, sekarang kita melihat bahwa Kristus pun juga mengalami penderitaan sebagai anak Allah. Sama seperti Kristus, dia adalah anak Allah yang harus mengalami penderitaan salib. Baik kita maupun Kristus itu adalah sama-sama anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Bedanya memang dia adalah anak yang sulung, ya. Next. Penderitaan sebagai anak Allah saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan, itu ada di dalam ayat yang ke-18. Ya. Seperti tadi saya katakan, penderitaan kita sebagai orang-orang Kristen, penderitaan kita sebagai anak-anak Allah, mungkin hari-hari ini ada yang mulai tidak tahan. Ya, mulai tidak tahan. Ini kan kita tahu ya sejak selesainya pandemi, ternyata ada banyak orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, ya. Artinya apa? Itu mungkin juga menimpa diri kita. Ya. Kita tuh kepengen loh jadi anak Tuhan yang baik. Kita kepengen memelihara iman kita dengan teguh. Tapi kok ya cek soro ya, wabot rasanya. Bapak Ibu, Tuhan itu ngerti kok penderitaan kita. Tuhan memahami, ya. Tuhan bukan Tuhan yang acuh, Bapak Ibu. Dia adalah Bapak kita yang mengasihi kita. Dia tahu bahwa kita saat-saat ini mungkin tidak sanggup mengalami penderitaan sebagai anak Allah. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk fokus kepada kemuliaan
kekal. Kalau kita bisa fokus kepada kemuliaan kekal yang akan dinyatakan kelak, dan kita terus memandang salib Kristus, kita terus mengingat betapa Kristus juga sudah menderita di atas kayu salib, maka saya pikir kita semua masih dapat tetap kuat kok Bapak Ibu. Amin. Ya, hari-hari ini mungkin tidak semua orang bisa bercerita tentang apa yang dialami gitu ya. Penderitaan-penderitaan apa yang sedang dialami. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang mengerti dengan isi hati kita. Next. Aksi turut menderita bersama Kristus bukanlah ketaatan karena paksaan. Tetapi kerelaan yang terbuka oleh pengertian Injil atas dasar kasih. Inilah praktek hidup kita Bapak Ibu, praktek yang harus dapat diterapkan dalam diri kita masing-masing sebagai anak-anak Tuhan. Dengan menjadi anak-anak Tuhan, ada kesadaran tentang resiko yang harus dihadapi. Hari-hari ini, hal-hal seperti ini sudah jangan ditutupi lagi. Ya, artinya jemaat itu harus dibukakan matanya, dibukakan hatinya, dibukakan pengertiannya, bahwa ketika kita menjadi anak Tuhan, itu sadar dengan resiko yang harus dihadapi saat kita diangkat sebagai anak. Ya. Contoh, ini misalnya anak presiden, itu ada bebannya sendiri Bapak Ibu. Ya. Beban sebagai anak presiden itu, ya mungkin kita enggak tahu bagaimana, tapi ada beban sebagai anak presiden. Lalu kemudian yang sering dibahas juga menjadi anak pendeta misalnya. Pendeta, hamba Tuhan, gembala sidang, punya anak. Ya, ada bebannya sendiri. Nah sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan, itu pun harus sadar dengan resiko yang harus kita hadapi. Ya. Tetapi di sini firman Tuhan mengingatkan, supaya kita itu tidak mundur. Waduh, firman Tuhan hari ini tidak enak, firman Tuhan hari ini keras, tidak cocok sama saya kepengen kenyamanan kok, saya kepengen berkat, kok malah dikhotbahi tentang penderitaan. Ya. Kita harus sadar resiko kita sebagai anak Tuhan, tetapi kita tidak mundur. Karena apa? Mengingat betapa besarnya kebaikan Tuhan melalui salib Kristus. Tidak ada contoh lain yang lebih tepat ngomong tentang hal ini selain daripada Paulus. Paulus si penulis surat Roma sendiri. Kenapa dia bisa nulis hal-hal kayak gini? Ya karena dia sudah mengalaminya. Dari seorang pembinasa umat, kemudian dia bisa menjadi seorang pemberita Injil. Bagaimana kemudian dia bisa ditangkap oleh kasih karunia Tuhan saat dia hendak menunaikan tugasnya ke Damsyik. Dan saat dia sudah ditangkap oleh kasih karunia Tuhan, langsung ada perubahan yang kelihatan di dalam diri Paulus. Saya ajak kita semua melihat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-20 sampai 21, tidak ada di slide ya Bapak Ibu ya. Kita baca yuk. Kisah Para Rasul 9 ayat 20 sampai 21. Ini perubahan yang ada di dalam diri Paulus yang kelihatan sama orang lain. Saya bacakan ya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Ini harus digarisbawahi. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ayat 21. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Jadi ini perubahannya drastis.
Apa yang terjadi di dalam diri Paulus? Paulus dari seorang pembinasa umat kemudian menjadi pemberita Injil. Saat itu juga dia sudah langsung ngomong nama Yesus terang-terangan di Alkitab di garis bawahi, memberitakan nama Yesus. Paulus sekarang sudah menjadi anak Allah, menikmati berkat-berkat Allah. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Setelah dia menjadi anak Allah, dia kemudian menjadi seorang rasul yang memberitakan Injil kemana-mana. Fokusnya adalah untuk orang-orang non-Yahudi. Dan di sana Paulus banyak sekali mengalami yang namanya penderitaan. Sekarang kita lompat di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai 29. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai 29. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Di dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak-pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Ya. Ini sudah menjadi anak Tuhan yang dewasa. Sudah siap menghadapi yang namanya penderitaan. Next. Kembali ke slide. Next. Ya. Dia yang paling mulia menjadi yang paling hina di atas kayu salib. Agar kita yang hina dapat diangkat menuju kemuliaan yang tak terlukiskan. Ini adalah sebuah anugerah adopsi yang menjadikan kita putra dan putri Sang Raja semesta. Ya, jadi kita itu bisa menghadapi penderitaan, kita kuat di dalam penderitaan sebagai anak-anak Allah, mengingat bahwa Yesus Kristus, Dia yang paling mulia, menjadi yang paling hina. Untuk siapa? Untuk kita semua. Ya, next. Anugerah dalam penderitaan, kita tidak kehilangan pengharapan, bahkan tekun menantikan saatnya anak-anak Allah menerima seluruh janji-janji Allah di surga kelak. Dukungan, pertolongan, dan penyertaan roh dalam doa syafaat untuk anak-anak Allah. Jadi ketika kita itu mengalami penderitaan sebagai anak-anak Allah, ada pertolongan roh, ada penyertaan roh yang senantiasa berdoa untuk kita. Ya, berdoa syafaat untuk kita yang sedang menderita ini. Berikutnya, kedaulatan pekerjaan Allah untuk memegang dan memastikan keselamatan anak-anaknya dari awal sampai tuntas. Next. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pengalaman apapun yang yang kita alami ya, pengalaman baik, pengalaman buruk, kita mendapatkan berkat maupun kita mengalami penderitaan, semuanya itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Next. Saya bisa undang pemain musik, WL Singer bisa maju ke depan. Ketaatan sejati bukanlah beban, kewajiban, melainkan apa?
kerinduan tulus seorang anak untuk berjalan searah dengan kehendak Bapanya. Kita mengasihi dan mengikutinya hanya karena ia telah lebih dahulu memeluk kita dengan kasih kekalnya di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat setia itu karena Kristus yang terlebih dahulu setia dengan kita. Kita dapat menang itu karena Kristus yang terlebih dahulu menang. Dia bukan hanya mati di atas kayu salib, dia bahkan bangkit dari kematian. Bahkan sekarang dia sudah naik ke surga untuk nanti sebentar lagi menjemput kita semua. Ya. Kita dapat bersatu dengan Tuhan itu karena Kristus yang mencurahkan darahnya sebagai korban sembelihan yang kudus. Kita sekarang dapat menjadi anak-anak Tuhan karena Kristus yang menyatukan tangan Bapa dengan tangan kita. Kristus sudah mendamaikan Bapa dengan kita. Tangan Bapa digandeng, tangan kita digandeng, dan sekarang dengan Kristus, tangan Bapa dengan kita disatukan. Sebagai kesimpulan, next. Ternyata menjadi anak Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bukan sekedar label. Itu bukan sekedar label religius, melainkan sebuah transformasi status hukum. Kita adalah orang-orang hukuman yang kemudian diselamatkan dan kemudian diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Dan hubungan personal yang dijamin oleh kuasa Tuhan sendiri dalam anugerahnya. Kita adalah anak-anak Tuhan bukan hanya di dalam dunia ini, bahkan sampai kekekalan. Puji nama Tuhan. Next, Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, Allah kita yang hidup. Amin.